Memang harusnya kita tidak perlu ikut Syafi'i atau Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, itu nggak perlu. Yaitu ketika kita memang hidupnya bersama Rasulullah. Jadi kalau Anda ingin mengatakan nggak usah ikut ulama, ikut Nabi, itu benar 100%, tapi Anda salah hidup. Tahun hidupnya di tahunnya Nabi gitu loh, ya kan? Ada Nabi di depan, ya Rasul, boleh? Boleh. Iya udah jalan, ya Rasul, haram? Haram. Kan gitu. Di depannya Nabi. Ini dia hidupnya di zaman sekarang, 14 abad kemudian. Dia bilang, saya nggak perlu ulama, saya langsung pada Nabi. Ketemu di mana tong sama Nabi? Ya, ketemu di mana? Di mimpi. Nggak bisa dijadikan dasar. Terus ketemu di mana? Di Sahih Bukhari. Emang bisa baca tuh Sahih Bukhari? Ya kan? Kan baca cuma terjemahnya doang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtidani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Acap kali sebagian orang mereka mengatakan dan beranggapan bahwasanya Salafi Wahabi itu adalah anti madhab. Tidak mengakui madhabnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Bahkan dengan guyonan mereka, dengan penghinaan mereka, mereka kemudian mengatakan bahwasanya Salafi Wahabi itu langsung berguru kepada Nabi SAW tanpa melalui perantaraan para ulama. Karena Salafi Wahabi ini tidak memandang dan menganggap para ulama yang menukilkan ilmu dari zaman ke zaman. Maka pernyataan ini, kalau sekedar dibangun di atas prasangka bahwasanya Salafi Wahabi itu tidak merekomendasi untuk bermadhab sehingga menafikan keilmuan para ulama yang menukilkan ilmu dari zaman ke zaman, maka pernyataan dan perkataan ini adalah pernyataan dan perkataan dusta, penuh dengan kebohongan, penuh dengan fitnah kepada dakwah salafiyah. Maka bagaimana mungkin Salafiyun itu tidak menganggap mazhab yang ada? Bagaimana mungkin para Salafiyun itu merendahkan kedudukan para ulama? Wallahu musta'an. Kami berlepas diri dari menghinakan para ulama, menjudutkan para ulama, kemudian menganggap sebelah mata keilmuan mereka. Alhamdulillah, mazhab ini adalah merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini dengan memunculkan dan menghadirkan para imam mazhab yang diakui keilmuannya oleh kaum muslimin dari seluruh dunia dari zaman ke zaman. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad maupun imam-imam yang lainnya yang mungkin tidak setenar dengan 4 imam mazhab yang ada. Alhamdulillah, sampai sekarang nukilan-nukilan para ulama, terkhusus imam mazahib, itu senantiasa kita nukilkan. Pendapatnya Abu Hanifah dalam sebuah perkara, pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, itu senantiasa dinukilkan dari zaman ke zaman oleh para salafiyun yang digelari Wahabi. Bahkan sebagian para ulama salafiyun yang kalian gelar Wahabi itu berpendapat bahwasanya sah-sah saja seseorang itu kemudian bermadhab dengan salah satu madhab yang ada. Bahkan zaman Allah Subhanahu wa taala, perkara madhab ini sampai sekarang ini, kalau antum jalan-jalan di kampus universitas Islam yang ada di Makkah dan Madinah, maka para ulama yang mendalami ilmu fiqih, para thalabatul ilmi yang mendalami ilmu fiqih, sampai sekarang mereka senantiasa menukilkan perkataan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad apabila ada perkataan mereka yang rojih daripada marju dalam sebuah pemahaman ataupun pendapat yang ada sengketa ataupun perselisihan di antara para ulama. Dan saya sendiri pribadi sampai sekarang kalau menyampaikan kajian ataupun ta'lim yang berkaitan dengan ilmu fiqih, kadang kita menukilkan pendapat Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Alhamdulillah. Maka ini adalah merupakan di antara bentuk memuliakan para ulama. Ya, nuhibbus salihin, nuhibbul ulama. Kita mencintai orang-orang saleh, mencintai para ulama. Namun yang ditekankan para salafiyun, jangan sampai kita mengambil salah satu mazhab yang ada, kemudian menutup mata dengan mazhab yang ada ataupun pendapat yang ada yang lebih rajih daripada sebuah pemahaman mazhab yang kita yakini, yang kita percayai tidak salah dan keliru, namun dia adalah sebuah perkara yang marjuh. Baik, saya nukilkan sedikit jawaban dari Syekh bin Baz rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami, ketika beliau ditanya oleh salah seorang talibul ilmi, apakah seorang muslim itu memang harus diwajibkan
mereka bermadzhab atau tidak? Baik, saya nukilkan dahulu, kemudian sebentar saya akan terjemahkan. Silakan antum dengar baik-baik. Kalau antum paham bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau tidak, sebentar saya akan terjemahkan bahasa Arabnya. هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة أم لا؟ Baik, jadi pertanyaannya, apakah seorang muslim itu mulzamun, harus memang kemudian mereka melazimkan bermazhab atau tidak? Dan di antara salah satu mazhab yang ada. Baik, apa jawaban Syekh bin Baz rahimahullah? ليس ملزما بل سائر إذا أردت يتبع مذهب المذاهب سائر إذا كان لا يعرف الدليل ليس بطالب علم يعرف الأدلة وسار على مذهب من المذاهب الأربعة لا حرج عليه. Baik, kata beliau, tidak dilazimkan seorang muslim itu bermazhab dari salah satu mazhab yang ada. Ya, tapi kalau dia mau, silahkan dia mengambil salah satu mazhab dari mazhab yang ada. Apabila seorang muslim ini tidak mengetahui dalil dan dia seorang penuntut ilmu yang mungkin awam dari segi pemahaman, dari segi dalil, memahami sebuah dalil, dan ketika dia mengambil salah satu pendapat di antara para ulama, maka dia pun memahami ilmu tersebut atau agama tersebut, maka tidak mengapa baginya untuk mengambil salah satu mazhab yang ada. Baik, berikutnya. ولكن ينبغي له بل يجب أن يتحرى في ذلك سؤال أهل العلم المتنصرين الذين هم في نظر رأيه أفضل من غيره من الورع والعلم والفضل حتى يتحرى للدين. Baik. Berikutnya, walakin yang bagi, akan tetapi seorang muslim itu hendaknya dia ketika ada sebuah permasalahan yang dia tidak pahami, dia bertanya kepada ahli ilmu yang benar-benar thiqah dan terpercaya. Apakah dalam segi waraknya, dalam segi ilmunya, dalam segi keutamaan para ulama tersebut atau orang tersebut, sehingga apa? Terjagalah pemahaman agamanya yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Artinya tidak salah kaprah dalam memahami sebuah pendalilan yang ada. Karena banyaknya sekarang pemikiran-pemikiran yang rancu dalam agama ini, orang tersesat dalam agama ini, karena mereka tidak bertanya kepada para ulama. Mereka hanya membaca Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemikiran mereka, tanpa dibangun di atas kekuatan ahkam syariah, hukum-hukum syariah. Dia tidak paham bagaimana memahami Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia berkaitan dengan sebuah perkara, maka dia pun terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Oleh karenanya, ketika dia mendapatkan ada seorang alim di tengah-tengahnya, maka dia bertanya kepadanya, kata Syekh bin Baz. Dan kemudian dia ketahui bahwasanya alim ini adalah wara dalam segi ilmu, dalam segi keutamaan, dia adalah ahli ibadah, maka dia pun bertanya kepada orang tersebut. Kemudian berikutnya. سواء شافعيا أو مالكيا أو حنبليا أو حنفيا لا حرج له. Baik. Dan apabila dia pun berguru, ya, tadi saya lanjutkan tadi sedikit, apabila dia berguru dalam salah satu gurunya ini bermazhab misalnya Syafi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Hambali atau Hanafiyan, maka tidak mengapa kemudian dia berguru dalam salah satu mazhab yang ada, ya, salah satu mazhab yang ada. Ya, mungkin seperti di antara manusia yang mungkin dia awam dengan ilmu agama, Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan kemudian dia berusaha memahami Quran ini dan Sunnah Nabi SAW dari guru-guru yang mungkin ada mazhab Syafi'inya, Ahmadnya, kemudian Imam Abu Hanifahnya, kemudian Malikinya, maka tidak mengapa, kata Syekh bin Baz, dia mengambil guru dari orang-orang yang bermazhab yang ada di antara kaum muslimin. Baik, berikutnya. أما العالم يعرف الأدلة الشرعية فالواجب عليه يتحرى الأدلة ويأخذ بالدليل ولا يقلد غيره. هذا هو الواجب عليه إلا عند الحاجة والعجز فيقلد من هو في رأيه واجتهاده أعلم من غيره وأقرب إلى الحق من غيره. جزاكم الله خيرا. Baik, ada pun seorang alim, kata Syekh bin Baz, ya, dari rangkuman apa yang kita dengarkan tadi, maka hendaknya dia senantiasa membangun agamanya di atas seorang alim yang benar-benar sudah paham, sudah memiliki kaidah-kaidah keilmuan dalam agama Islam ini, dalam agama kita. Dia paham bahasa Arab, dia mungkin hafalan Qurannya bagus, 30 juz, kemudian banyak menghafalkan dalil-dalil, dan dia punya kekuatan untuk istinbatul ahkam syariah. Maka hendaknya dia berdiri di atas dalil-dalil yang ada. Dan jangan dia taklid kepada salah satu mazhab yang ada. Dan ini sebagaimana perkataan yang mungkin di antara guru kita, orang tua kita, Ustaz Yazid dan Ustaz Abdul Hakim Amir Abdab, yang senantiasa menasihati kaum muslimin itu jangan taklid kepada salah satu mazhab yang ada. Ya, bukan berarti meninggalkan pendapat-pendapat Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang mencocoki Quran dan Sunnah Nabi SAW, atau yang dimana metodologi mazhab mereka ini membantu kita untuk memahami Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi bukan berarti perkataan Ustaz Abdul Hakim atau Ustaz Yazid yang menasihati kaum muslimin atau menasihati para thalabul ilmu untuk tidak taklid kepada salah satu mazhab, bahkan meninggalkan salah satu mazhab, bukan berarti membenci Imam Ahmad,
membenci Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, bukan berarti seperti itu, salah dan keliru. Jadi dengan adanya pernyataan ini, sebagian orang ini acap kali salah kaprah dan salah fokus dengan pernyataan orang tua kita Ustaz Abdul Hakim dan menganggap bahwasanya oh ternyata Salafi Wahabi itu adalah anti mazhab. Bukan seperti itu jamaah Rasulullah. Ya buktinya Syekh bin Baz mengatakan ada pun orang awam dia tidak memiliki kekuatan dalam pendalilan, maka tidak mengapa dia kemudian berguru dalam salah satu gurunya ini mungkin bermazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian dia berguru kepada orang tersebut, maka tidak mengapa. Ada pun seorang alim tetap di atas Quran dan Sunnah Nabi SAW, pendalilan yang ada, dan mereka senantiasa di atas pendalilan tersebut, ya, dan tidak usah taklid kepada salah satu mazhab yang ada. Dan ini pendapat yang saya lebih condong kepada pendapatnya Syekh bin Baz. Jadi seorang alim yang sudah paham dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW, punya kekuatan dalam istinbatul ahkam syar'i, maka tidak usah bermazhab dengan salah satu mazhab yang ada. Tetapi kalau misalnya dia tidak paham, maka tidak mengapa dia kemudian bermazhab sebagaimana pendapat Syekh bin Baz rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu anhu wa karami. Maka inilah zaman Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit apa yang bisa kita luruskan bagi sebagian orang yang mungkin sampai sekarang mereka acap kali mengatakan Salafi Wahabi itu adalah anti mazhab. Salafi Wahabi itu meninggalkan mazhab yang ada. Salafi Wahabi itu gurunya langsung kepada Nabi SAW dengan mungkin sedikit istihza, ya, seolah-olah bahwasanya Salafi Wahabi itu langsung berguru kepada Nabi SAW. Ini adalah merupakan di antara kekeliruan dan pernyataan yang salah, yang tidak benar dari orang-orang yang tidak menyukai dakwah sunnah ini dengan dakwah tauhid ini yang berdasarkan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.